Ada satu lagi? Nah, belajar adalah apa yang diberikan kepadanya sebelum datang ajar kematian. Ya kok, tanggunganlah kematianku ini, aku ingin beramal soleh. Bahwa ada itu tadi ya. Kalau sekarang kembali, Pak, udah mati baru ramai. Benar kan dia kata sambung. Nah, Nabi aja bapaknya nggak bisa ditolong, mamanya nggak bisa ditolong. Kata Allah apa? Nah, yang masih ini kan ada Nabi, ada sahabatnya. Dan Rasulullah bagaimana ada dua orang tua musuh bersabda, tapi bumi final, bahwa ada dua yang neraka. Kalau kita sekarang gampang banget, tadi Al-Fatihah dibacakan. Padahal di Quran nggak ada perintah seperti itu, Pak. Dosa tidak bisa dipikul sama orang lain. Nah, jadi selain enak banget, kita tak tahu masuk neraka katanya. Disurvei katanya di masuk neraka, disurvei katanya Nabi Muhammad ada nama Nabi Muhammad di mana angkat. Terus ada lagi yang masuk neraka, pas disurvei, pernah ikutnya tapi ikut ya. Gampang banget surga. Karena surga itu kalau kita gambar satu nomor dibagi, susah. Di masuk ke mustaqim, orang yang lulus. Nah, kok enak banget kalau kita bilang baca salawatnya masuk surga. Makanya udah mati ini Fatihah. Karena nggak ada yang dari Fatihah sudah tak itu nggak ada tanda. Makanya aku bilang pada sebelum datang kalau kematian. Kalau mati itu ini aku bilang soleh sebelum mati. Orang udah mati baru ramai. Sudah. Begini. Ada satu sahabat yang selalu melayani Rasul. Rasul itu dalam kesehariannya selalu dilayani oleh sahabat-sahabatnya. Ada satu sahabat dan terkenal hadis ini Ar-Rafiqah namanya. Jadi saya lupa Jabir bin Salim apa lupa, nanti saya ungkapkan lagi. Ya, hadisnya ada, ceritanya ada di dalam Riyadhus Shalihin. Sahabat yang selalu melayani Rasulullah, melayani itu apa? Mengambilkan air wudhu, selalu dilayani. Ada itu sahabat yang demikian itu. Tugasnya melayani Rasul. Maka ketika terus dari waktu ke waktu melayani Rasulullah, Rasulullah pernah satu hari bertanya kepada sahabat, apa yang kau minta dariku? Karena kau berbakti kan kalau udah dekat ya gitu, apa yang kau minta dariku? Kan Rasulullah itu Rasul. Di samping Rasul adalah khalifah kan, apapun yang Rasul katakan itu pasti akan dikabulkan. Ya mau jabatan, mau apa, mau jadi panglima perang. Tapi sahabat itu mengatakan, aku minta kepadamu ya Rasul, agar jadikan aku menyertaimu di surga. Mintanya gitu. Maka sampai ketika dikatakan begitu, dia mintanya cuma itu. Rasul sampai berkata, nggak ada pintaan lain. Nggak ada jabatan pintanya, nggak ada kekayaan yang kau pinta, nggak ada Rasul. Jadikan aku menyertaimu di surga. Maka ketika menjawab tentang hal itu, permintaan itu, Rasulullah hanya mengatakan, tolong bantu, ini bahasa kitanya ya, tolong bantu aku kata Rasul untuk mewujudkan permintaanmu dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya apa? Artinya syafaat Rasul itu bergantung juga kepada amal kita. Gitu ya. Yang saya katakan, yang ditanyakan tadi, apakah dengan syafaat kita mengandalkan syafaat, hanya mengandalkan syafaat kita tidak mau melakukan kebaikan itu? Tidak bisa. Harus kita lakukan kebaikan itu, baru muncul syafaat. Gitu. Apakah orang masuk surga hanya begitu katanya? Apalagi ada cerita-cerita tuh di YouTube itu. Ya katanya, pokoknya nih surat saya aja saya kasihin ke malaikat tuh kelihatan, nanti nggak akan disiksa itu masuk surga. Itu terlalu sederhana, nggak bisa begitu. Kan ada tuh ya di YouTube ya yang mengatakan begitu ya. Nah itu. Jadi ketika kita ingin menjadi syafaat, menjadi orang baik, ya harus kita usahakan menjadi orang baik. Nanti timbul syafaat dari Rasul. Sahabat Rasul sendiri, Rasul sampai mengatakan gitu, bantu aku mewujudkan permintaanmu dengan engkau perbanyak sujud. Insyaallah pada minggu depan saya baca hadisnya. Dan sahabatnya siapa namanya ya, karena saya lupa.
Ya, nanti saya buka lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kemudian kaitannya dengan doa, apakah boleh kita mendoakan orang? Ya boleh. Saya mau tanya, doa itu permintaan. Bapak minta sama Allah boleh nggak? Boleh? Boleh. Mintakan orang lain boleh nggak? Boleh. Masalah diterima atau tidak itu hak prerogatif. Mau diterima, mau tidak, itu ya silakan saja. Kalau berdoa orang lain boleh. Ada ayatnya, ada. Jadi jangan dikira tidak ada. Ketika Allah mengatakan dalam satu ayat, ya, Rabbana fir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Tuh ya. Rabbana fir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Jadi di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengajarkan bunyinya Rabbana fir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan ampuni juga saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam beriman. Siapa saudara-saudara kami? Orang-orang muslim. Apalagi ayah kita, bapak kita muslim, doain. Ayatnya jelas. Enggak apa-apa. Masalah diterima tidak, itu urusan Allah. Kalau selama belum hisab, kita boleh silakan berdoa. Tapi kalau sudah di akhirat, masuklah ayat yang tadi di Pak Eman sampaikan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu ayat berlaku di akhirat. Dosa seseorang ditanggung dengan orang lain nanti waktu hisab. Tapi sekarang ketika orang kita hidup beramal soleh, kemudian orang meninggal, kita doa anak kita, doain kita, doain ayah kita, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena memang hadis juga menjelaskan ada idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, kita meninggal dunia, itu terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Salah satunya waladin soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Wow, nggak apa-apa masalah diterima tidak, itu Allah yang punya hak. Gitu. Ya, jadi kita berusaha saja. Sekarang saya mau tanya, kita kan lagi berusaha ini menjadi orang soleh dengan sholat berjamaah, subuh, qobliyah, kemudian sekarang kita ngaji, kemudian nanti isyraq. Kan kita berusaha menjadi orang soleh. Saya mau tanya, apakah amal kita dari qobliyah subuh sampai nanti isyraq itu sudah pasti dicatat sebagai amal diterima? Belum tentu. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita terus saja berusaha. Tapi jangan juga kita kontraproduktif pemahamannya. Kalau saya beramal pagi ini dari subuh bangun jam 4 atau jam 3 belum tentu terima, ngapain saya sholat? Enggak boleh begitu, itu namanya kontraproduktif. Kita harus produktif. Gitu. Gitu Pak Ewan ya. Jadi tergantung kita memang. Nanti kalau sudah di akhirat berlaku ayat tadi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang akan ditanggung oleh orang lain. Jangan kita mengatakan, oh bapak kita itu ustaz, kiai, kita mengharapkan ayah kita. Bisa. Karena hari itu tidak ada hubungan lagi antara ayah, ibu, anak, keluarga semua. Masing-masing mempertanggungjawabkan kehidupannya. Tapi selama belum mizan, kita boleh berusaha untuk beramal baik, beramal secara pribadi maupun kita meninggalkan hal-hal yang yang baik tadi. Seperti 3 hal itu. Sedekah jariyah, amal soleh, ilmu bermanfaat, itu yang terus menerus menjadi amal-amal soleh yang nanti di mizan akan menjadi pahala, tabungan pahala kita. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya? Oke. Udah. Ya? Oh iya, ya udah. Nggak dibahas lagi ya. Iya. Iya. Udah kan? Nggak dibahas lagi kan? Iya, udah. Baik.